Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Leni Oriana, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri Jua Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Assalamualaikum Pak Deswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Deswan sudah memberikan waktunya untuk kita hari ini ngobrol-ngobrol dalam wawancara saya untuk mengetahui nih pengalaman Pak Deswan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Siap, Bu. Kita langsung saja ya Pak. Siap. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Iya, Bu, terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral, saya sebenarnya belum familiar dengan bahasa tersebut. Tapi di dalam mengambil keputusan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolahan, tentu saya melihat dulu masalah-permasalahan yang memang terkait dengan yang akan kita selesaikan. Supaya tidak salah dalam membuat keputusan, saya harus mengidentifikasi apakah permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, keluarga, ataupun nanti berkaitan dengan hukum. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terkait dengan hal tersebut, Bu, jika kepentingan itu sama-sama benar, maka saya akan melihat apakah nilai kebenaran itu untuk pribadi saja atau personal individu. Untuk orang banyak, misalnya di sekolah untuk kepentingan individu atau semua warga sekolah, kemudian memiliki dampak bagaimana, baik jangka panjang ataupun jangka masa depan ke sekolah. Langkah apa yang Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya sebelum mengambil keputusan, diambil terdahulu dilakukan pengumpulan fakta-fakta yang dimana siapa-siapa yang terlibat, terus itu menganalisis benar salahnya, terus itu membuat alternatif yang membuat keputusan dan melihat lagi keputusan apa yang akan dilakukan. Hal-hal apa saja ini yang menurut Bapak itu efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Setiap permasalahan, Bu, pasti saya akan melihat dulu akar permasalahannya, kemudian bertanya kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian saya juga diskusi dengan orang-orang yang bisa diajak dengan mengambil keputusan. Untuk itu selanjutnya berpikir objektif untuk membuat keputusan yang memang lebih baik pada keputusan yang Sudah dijalankan ya. Selama Bapak mengambil keputusan pasti ada tantangan ya Pak ya, hambatan yang Bapak hadapi. Kira-kira hal-hal apa saja yang menjadi tantangan selama ini Pak setelah Bapak mengambil keputusan? Iya, keputusan memang menyangkut banyak pihak, Bu. Pasti tidak akan membuat semua merasa puas. Pasti ada saja yang tidak suka, tapi kita jangan sampai kalah. Selama keputusan yang kita buat sudah mementingkan banyak pihak dan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tantangan justru ada pihak-pihak yang tidak suka. Tapi namanya manusia, pasti aja tidak ada yang suka dengan keputusan yang kita ambil. Apakah Bapak mempunyai tata kelola atau prosedur atau jadwal tertentu nih Pak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Untuk kasus-kasus dilema etika mungkin saya tidak punya khusus untuk jadwal dulu, karena mungkin permasalahan itu datangnya tiba-tiba, jadi tidak mungkin kita membuatkan jadwal, karena kasus memang datangnya kadang-kadang ada di seminggu, ada di sebulan, tapi kita akan menyelesaikan masalah tersebut dengan bagaimana kita melihat kejadian-kejadian atau permasalahan yang memang ada. Kalau memang diselesaikan bisa dalam minggu tersebut kita selesaikan, atau dari hari tersebut kita selesaikan. Tetapi kalau tidak,
kita mempunyai jangka waktu yang memang kita tentukan beberapa hari ataupun beberapa minggu ke depannya. Ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam menyelesaikan atau dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Oke, terkait dengan faktor-faktor tentunya ada Bu. Pastinya saya tidak akan berjalan sendiri karena saya juga di bawah ada Wakasek, ada Wakakurikulum, ada bendahara yang memang ada kaitannya dengan mereka. Maka saya akan berkonsultasi, akan bermusyawarah yang mana bisa mengambil keputusan yang baik dan terbaik untuk menghadapi masalah tersebut. Semua hal yang Bapak sampaikan tadi, apa pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tentunya untuk mengambil keputusan dilema etika ini, pembelajaran yang bisa saya ambil adalah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak sekali menganalisis kasus yang ada, karena di dalam pengambilan keputusan tentunya banyak hal-hal yang terlibat sehingga keputusan itu tersebut mungkin tidak merasa puas kepada salah satu pihak, tetapi kita yakin keputusan itu yang kita ambil adalah yang terbaik karena sudah menjalankan secara musyawarah ataupun mengambil ide-ide ataupun pendapat-pendapat dari rekan-rekan yang memang bisa kita ambil untuk mengambil keputusan. Wah, terima kasih banyak nih Pak waktunya yang diberikan untuk saya dalam bincang-bincang dalam wawancara ini ya Pak ya. Maaf ini Pak mengganggu, kalau mengganggu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Deswan. Mudah-mudahan yang kita bincangkan tadi bisa menjadi pengalaman untuk kita ke depannya lebih baik lagi. Amin, amin ya. Assalamualaikum Pak Deswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu atas waktu yang Ibu berikan untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih juga. Ini jadi satu hal yang bisa membawa ilmu yang bermanfaat baik untuk di sekolah kami maupun di kegiatan Ibu Leni. Ya, terima kasih Ibu. Di sini kita ngobrol-ngobrol nih Bu terkait pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan dalam sebagai pemimpin pembelajaran ya. Untuk pertanyaan pertama nih Bu ya. Sama ini bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebagai seorang pemimpin di sekolah, sekolah ini kan berbagai macam karakter siswa, baik dari kalangan petani maupun di kalangan orang kantoran, atau sekalipun dia guru. Jadi karakter itu berbeda-beda, otomatis kasus itu juga berbeda-beda. Nah, untuk kasus itu akan Ibu identifikasi dulu kasus itu. Apakah kasus itu masuk, apakah benar dan memang benar dan bertentangan, yaitu dilema etika, ataupun dia kasus yang benar tapi dia salah, yaitu bujukan moral. Jadi kita petakan dulu masalah-masalah itu yang kami itu memang sudah pasti di dalam sekolah itu pasti kita temukan permasalahan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ya di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Dalam kasus dilema etika kita memang perlu mengidentifikasi dan kita pertimbangkan juga faktor apa dan pihak mana. Nah, setelah itu kita pertimbangkan juga apakah itu untuk kepentingan individu atau orang banyak. Kita cari permasalahannya
titik akarnya apa. Setelah itu baru kita diskusikan, saya berbicara dengan terutama waka kurikulum di sekolah saya. Itu kemudian ada beberapa waka, ada waka kesiswaan, ada wali kelas, ada guru BK. Nah itu saya ajak berbicara bersama untuk memecahkan permasalahan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Dengan mempertimbangkan permasalahan itu apa, kalau berhubungan dengan peserta didik, kasus itu kita harus cari akar permasalahannya. Yang tadi saya katakan, saya menyampaikan dengan waka-waka. Tapi di sekolah itu kan tidak hanya ada waka, ada wali kelas, ada guru BK, dan ada guru mapel, dan kesemuanya itu masuk ke dalam kelas. Dan guru mapel itu bisa menjadi referensi kita juga untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah itu langkahnya saya ambil, kami mengadakan rapat dewan guru untuk menyelesaikan permasalahan itu, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan seringan-ringan mungkin, dengan sebijak-bijak mungkin. Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif selama ini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Dalam pengambilan sebuah keputusan untuk mengidentifikasi jenis kasus yang harus diselesaikan, itu harus dilakukan lebih awal. Kita tidak menunda dengan melakukan pengujian-pengujian, lalu kita pengujian itu benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma yang akan kita pilih dalam menentukan suatu keputusan. Suatu keputusan itu yang harus kita ambil harus dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Betul, itu yang terpenting, tidak merugikan siswa. Tidak merugikan siswa, karena kita ketahui siswa itu anak lagi berkembang, karakternya memang selalu aktif. Jadi kita harus menyikapi hal itu, kita sebagai pemimpin sekolah. Dan dalam pengambilan keputusan juga dengan dilema etika ini yang dilakukan dengan menyederhanakan pokok permasalahan, kita ambil dengan sebijaksana mungkin untuk menyelesaikan. Itulah dalam kasus. Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, terkadang kita bertemu dengan seseorang atau pihak yang tidak menerima keputusan tersebut. Langkah yang kita ambil adalah kita berdiskusi bersama waka kurikulum dan guru BK. Kita bersilaturahmi ke pihak tersebut dengan tujuan kita memberikan pemahaman kepada pihak tersebut bahwa kalau langkah ini, keputusan ini yang kita ambil, ini yang akan terjadi. Apabila langkah ini yang kita ambil, ini yang terjadi. Nah, kita sebijaksana mungkin kita mengambil keputusan bersama yang akan kita sepakati bersama agar pihak tersebut atau siswa tersebut tetap bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah dengan tanpa masalah. Itu yang kami. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih yang Ibu buat dalam menyelesaikan kasus yang dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat itu juga, saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur apa yang akan dijalani nanti? Untuk sebuah kasus di sekolah kita tidak bisa menentukan kasus itu kapan sih datangnya, kapan sih adanya, kapan sih terjadinya, bukan ini. Tapi apabila ada satu kasus yang seperti hal tersebut, itu langsung kami selesaikan. Kalau di sekolah kan ada guru BK yang kita tugaskan untuk menyelesaikannya.
Kalau permasalahan itu bisa selesai pada saat itu, ya kita selesaikan pada saat itu. Tapi kalau memang tidak bisa selesai pada saat itu, mungkin 1, 2, 3 hari itu harus kita jadwalkan permasalahan itu selesai. Karena apa? Kita tujuan kita kan membangun keamanan dan kenyamanan warga di sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu atau mendukung ibu dalam mengambil keputusan? Terutama yang kita ambil dalam menentukan keputusan itu adalah salah satunya adalah komunikasi. Betul. Karena apa? Komunikasi itu hal yang paling penting untuk kita menyelesaikan satu masalah. Tidak mungkin permasalahan itu kita pendam sendiri, kita selesaikan sendiri. Di antaranya itu ada guru BK, ada waka, ada wali kelas, ada guru. Kalaupun itu harus melibatkan komite, kami pun melibatkan komite untuk menyelesaikan permasalahan itu. Itu komunikasi inti. Ya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pembelajaran yang bisa kita ambil dalam apa yang terjadi di sekolah kita selama Ibu menjadi pemimpin, Bu Leni, intinya kita komunikasi dalam mengambil satu keputusan, berdiskusi baik dari pihak sekolah, pihak tertentu, contohnya wali murid yang ada masalah, atau juga komite kita libatkan. Karena kita mempertimbangkan baik dan buruknya hasil keputusan itu. Dan yakinlah setiap keputusan itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada pembelajarannya, baik untuk siswa tersebut maupun untuk sekolah maupun untuk warga sekolah. Itu intinya komunikasi. Ya. Terima kasih banyak loh Bu atas waktunya, sudah mengganggu Ibu. Ya, terima kasih atas pengalaman yang dibagikan ke saya. Hanya sedikit informasi. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.